Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa ila zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain kecuali peringatan bagi semesta alam. Allah sebagai tuan rumah semesta alam, sebagai pemilik, sebagai bos, sebagai tuan, sebagai raja, sebagai Tuhan semesta alam. Dan seluruhnya ini adalah tamunya Allah. Jin, setan marakayangan, bahkan malaikat yang suci pun adalah tamunya Allah. Apalagi yang namanya manusia, yang hanya sebesar kuman di alam semesta. Matahari, bintang, gunung. Kata ini cukup menarik, karena Allah tidak mengatakan Al-Quran ini tidak lain kecuali peringatan bagi makhluk semesta alam. Tidak ada kata makhluk di sini. Artinya walaupun benda itu mati, itu adalah peringatan. Al-Quran ini. Karena sekali lagi ketika malaikat yang berpikir, berlogika ketika Adam diciptakan, kenapa engkau ciptakan manusia? Apakah engkau tidak melihat itu kerjaannya kaum jin, berperang terus, nggak berhenti-berhenti? Nanti manusia juga seperti itu kelakuannya. Kurang cukupkah kami malaikat yang senantiasa bertasbih, bertahmid, bertahlil, berzikir untukmu? Engkau tidak tahu apa yang aku tahu, engkau tidak mengerti apa yang aku mengerti, dan engkau tidak paham apa yang aku paham. Makanya Al-Quran ini adalah peringatan bagi semesta alam. Baik benda hidup maupun benda mati. Baik manusia maupun binatang. Baik setan marakayangan, jin maupun malaikat. Dari mulai amuba, dari mulai virus corona, sampai kita yang ini memiliki akal yang nama manusia. Ini Al-Quran adalah peringatan yang sangat keras. Dan sekali lagi, kerasnya itu bukan untuk orang yang baik, bukan untuk orang yang jujur, bukan untuk orang yang gemar menebarkan kasih sayang, bukan. Kerasnya itu untuk orang yang zalim, menindas dan mengambil hak orang lain. Di dalam Al-Quran yang telah kita jelaskan, terlalu banyak dosa dan berlebih-lebihan, sehingga untuk memaafkannya itu Allah tuh hampir tidak mungkin, karena tidak sesuai logika. Ketika ada kasus pembunuhan berantai sampai 150 orang misalnya, apakah hakim nuraninya itu akan mengetuk palu orang itu tidak bersalah meskipun mungkin orang itu psiko? Ya tidak, karena terlalu berlebihan. Dan bukan artinya ini ketika kita melakukan dosa kecil lalu Allah lupakan, ya tidak juga. Dosa kamu kecil tapi banyak, sementara kebaikanmu tidak ada. Senantiasa menggibah, senantiasa ria, senantiasa ujub, pamer, seolah-olah akan hidup selamanya. Itu senantiasa tuh bisikan lanatullah, Allah umurmu panjang, kau sehat, kau tampan, kau cantik, gampang tobat mah, nanti tinggal pergi ke Mekah, naik haji, udah selesai, diampuni dosa. Allah itu maha pemaaf. Kalau memang benar diaminkan oleh Allah itu hasutan lanatullah. Kalau tidak, kasih sayang Allah itu memang lebih cepat datangnya daripada azab. Namun kematian itu seperti pencuri yang datangnya di kala malam. Kita tidak tahu kapan itu kematian datang. Maka senantiasa kita selalu berdoa,
Rabbana atina fid dunya hasanah, semoga kita diberikan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Memang terkesan sepele doa itu. Namun kalau Allah sudah mengaminkannya, bukan mustahil. Begitu penduduk surga masuk, aduh, aku padahal banyak berbuat zalim, aku padahal banyak berbuat maksiat. Dan bukan tidak mungkin pula aku bahkan koruptor dulu. Kenapa Allah begitu baik? Karena orang itu ketika melakukan kebaikan mungkin tidak pamer, tidak ria, tidak ingin dipuji orang. Sama seperti ketika Rasulullah mengatakan ada seorang pencuri perampok yang membunuh habis harta yang mau dirampoknya itu. Namun ketika dia di tengah jalan melihat orang kelaparan, orang sangat papa, diberikan seluruh harta rampasannya itu. Dan dia tidak gembor-gemborkan kemana-mana. Hanya Allah saja yang tahu begitu. Janganlah kita mau menerima pujian orang. Kalau benar orang itu memujinya benar-benar hati yang tulus. Kalau tidak, hanya sekedar menjilat pantat kita. Hanya sekedar ingin menipu kita, apalagi. Orang kaya itu selalu dikelilingi oleh orang-orang munafik, orang-orang bangsat, bajingan luar biasa. Yang ketika harta kekayaannya itu habis, pasti ditinggalkan. Kalau tidak percaya, tanya tetangga, tanya teman, tanya sahabatmu, tanya ayah ibumu, benarkah apa yang aku katakan ini? Jangan sekali-sekali mengharapkan pujian manusia. Penipu pujian manusia itu. Dan pun ketika mendapat cemoohan, pelecehan, hinaan, seperti Muhammad, santai saja. Engkau melecehkan aku, engkau mencemoohkan aku, engkau menghina aku, belum tentu Tuhanku seperti itu pandangannya kepadaku. Hanya mengharap kasih Allah seperti Ibrahim, yang di dalam nukilan Syiah tidak pernah meminta bantuan sebutir debu pun kepada yang namanya manusia. Walaupun kelaparannya sangat luar biasa. Kalau ditolong syukur, kalau enggak ya sudah. Banyak perilaku-perilaku para nabi-nabi itu yang menjadi contoh sebenarnya suri tauladan. Dan akhirnya nanti kita akan menjadi kaya. Walaupun miskinnya luar biasa, menjadi terhormat. Walaupun gembelnya luar biasa, walaupun kerjaannya ngorek-ngorek sampah, walaupun kerjaannya markir, walaupun kerjaannya jadi tukang ojek atau yang lainnya. Karena tahu Islamnya itu berharga, Islamnya itu mulia. Sehingga kau tidak mudah melecehkan orang lain. Karena tahu Allah itu sangat murka ketika engkau melecehkan orang lain. Karena nabimu dulu sering dilecehkan, sering dihina, sering dicaci. Apalagi namanya Muhammad ketika menyampaikan tentang kiamat secara jelas, secara detail. Bukan hanya kepada kaum manusia, kaum jin. Setan marakayangan. Makanya ketika banyak tafsir-tafsir yang mengatakan bahwa Muhammad tidak tahu apa-apa tentang ilmu gaib, itu salah besar. Di sini dikatakan Muhammad itu bukan orang yang kikir dan enggan menerangkan yang gaib. Artinya dia juga tahu hal yang gaib. Yang luar biasa kan, terkadang Nabi itu kegaibannya kalah sama si Abdul Qadir Jailani yang bisa menghidupkan ayam misalnya, atau ahli-ahli sufi yang lain. Seolah-olah derajat Rasulullah itu dalam hal kegaiban cetek, padahal tidak sama sekali. Apakah para sufi itu, apakah para wali itu, apakah para imam itu bisa melihat Jibril yang Allah katakan Muhammad melihatnya dalam bentuk yang terang, seterang-terangnya ketika ufuk timur itu sedang terbit. Sekali lagi, Al-Quran adalah peringatan bagi semesta alam, baik benda hidup maupun benda mati.
Alhamdulillahirabbil alamin.